Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat tuh? Tadi sudah absen? Sudah ya? Ini absennya tuh? Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, siapa yang pimpin doa? Biasa yang bertugas, toh? Marsya? Oke, mari sudah. Ya. Ayo sudah, ajak teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah datang ke rumah dan mengasihi Tuhan pada pagi ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu mau belajar. Tuhan kami sampai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Marsya. Baik, hari ini Alfa? 3 orang ya, Dirling, Orvis ya? Lalu Itri, dan yang sakit ini Salma ya? 33 kurang 4 berarti 29 ya? Ya. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Materi kita di halaman ya, di halaman 96 sampai 101. 102. 96 sampai 102. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, itu sampah-sampah dulu. Ya, kalau masalah ini lumpur ya kita mengerti kan sekarang musim hujan toh. Oke, tapi jangan sampai gosok-gosok lagi itu kaki di meja ya. Itu kertas. Ya. Ya, simpan tahan dulu di Di tempat yang tidak kelihatan supaya jangan mengganggu kita punya mata ya. Sebelum kita mulai, mari kita apa namanya? Kita buat games dulu. Bisa? Semua berdiri? Mau gamesnya? Mau games apa? Ada yang muncul games? Supaya kita lebih semangat? Hah? Kita harus buat begini, Pak. Tidak? Ya, oke. Kalau Pak Guru bilang 1, pegang kepala. Bisa? 1 pegang kepala. Kalau 2 pegang pundak. Kalau 3 pegang? Bisa ya? Ulang lagi. Coba 1. Oke. Kalau bilang 2 pegang pundak. 3 pegang? Oke. Sekarang dengarkan yang Pak Guru omong ya. Buat apa yang Pak Guru omong. Bukan buat yang apa yang Pak Guru buat. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Betul ya? Oke. Kita mulai. 1. 2. Oke. 1. Tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Kurang kompak kok. Tepuk semangat. 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 Ulang. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1.
3. Ketara siapa yang salah? 3. 1. 2. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Ini Linda pindah dengan ini Kartini sini, no? Kasihan kalian bertiga sini baru 1 saja. Sendirian, toh? Ya, anak-anak, hari ini kita belajar adalah tidak bawa speeder ini. Kita belajar tentang Kita belajar tentang ada tingkatan norma. Ya, ada tingkatan norma. Namun sebelumnya, saya tanya kalian dulu. Di rumah, kalian kalau berbicara dengan orang tua itu biasanya kasar atau lembut? Atau ada yang biasa bicara kasar dengan orang tua? Nah, pertanyaannya kenapa kita harus berbicara lembut dengan orang tua? Tidak harus berkata kasar dengan orang tua. Hah? Ayo, kenapa? Dijawab, nah. Kenapa kita harus berkata lembut kepada orang tua? Hah? Kenapa kita tidak mau kau sama orang tua? Ada yang bisa menjawab? Jawab, nah. Kenapa tidak bisa menjawab? Hah? Ini Lince. Kira-kira kenapa kita dengan orang tua harus berbicara lembut? Hah? Mas Anda? Ya, karena mereka kita punya mama, karena mereka kita punya orang tua. Yang lain lagi? Ini Maya. Karena mereka yang rawat kita. Ya kalau bukan mereka yang rawat sama kita, berarti kita bicara kasar gitu. Hah? Oke, karena memang selayaknya kita harus saling menghargai. Ya, oke. Sebentar kita akan belajar tentang ada 4 tingkatan norma. Yang pertama ada cara. Yang kedua ada apa lagi? Hah? Ya, kebiasaan. Yang ketiga? Ya, tata kelakuan. Yang keempat? Adat istiadat. Ya, anak-anak, dalam kehidupan kita setiap hari kita diatur oleh yang namanya norma atau aturan. Masih ingat apa arti kata norma? Hah? Ada ingat apa arti kata norma? Norma adalah ya, aturan atau kaidah yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Makanya tadi guru tanya ke kalian, kenapa kita harus hargai orang tua? Begitu. Kenapa kalian datang sekolah harus menggunakan seragam? Hah? Kenapa kira-kira? Karena peraturan sekolah. Anda bisa bayangkan kalau kalian datang sekolah tanpa seragam. Ya, berarti kita akan pakai pakaian sesuai kita punya keadaan di rumah kan? Ya, yang orang tuanya kaya berarti dia pakai pakaian bagus. Kita yang orang tua di rumah pasti pakaiannya robek kiri, robek kanan, toh? Tapi karena kita menggunakan seragam, dengan seragam kita tidak bisa menentukan oh dia kaya, dia miskin, tidak ada di situ. Oh dia pasti di dalam rumah begini-begini, tidak bisa kita prediksi. Karena kita menggunakan satu ragam ini pakaiannya. Begitu. Ya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan bagi dalam kelompok sebentar. Kita akan buat 8 kelompok. 8 kelompok. Coba berhitung 1 sampai 8 dari sini. Ingat nomor,
Ya, berarti ada yang 5, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang ya. Oke, silakan kita bentuk dalam kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Satu baris ini dua kelompok. Silakan. Yang nomor 1 silakan bergabung dengan nomor 1, kelompok yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2 begitu. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan. Ingat nomor tadi toh. Kelompok 1 di sini. Sudah, cepat. Gabung sini. Ini coba maju lagi, maju lagi. Ya. Oke, sebisa mungkin Pak Guru bisa lalu alam di kelompok ya. Ini kelompok? Ini kelompok? Nah. Ya itu begitu tuh, betul. Ini berapa orang sih? 3 orang saja. Ya, tak? Sudah semua? Ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran yang namanya berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Pak Guru harus siapkan 2 masalah. 2 masalah. Karena kalian banyak, jadi Pak Guru baginya 8 kelompok. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4 akan membahas 1 masalah. Dan kelompok 6 sampai 8 akan membahas 1 masalah juga. Dengan pekerjaannya masing-masing. Begitu ya? Pak Guru siapkan LKPD-nya ini. Jadi anak-anak sebentar mengerjakan di sini sesuai dengan sini sudah ada masalahnya dan sudah ada perintahnya di sini. Silakan didiskusikan untuk mencari solusi dari masalah yang ada di sini. Nah, setelah itu sebentar anak-anak akan menyampaikan hasilnya melalui presentasi. Ya, berulangi lagi menyampaikan hasilnya melalui presentasi. Dan kalau presentasi nanti misalnya kelompok 1 sampai 4 berembuk. Siapa yang akan maju presentasi? Atau mungkin Suten atau apalah begitu ya. Nanti kalau misalnya kelompok 3 yang maju, misalnya, berarti kelompok 1, 2, dan 4, silakan memberikan masukan atau memberikan perbandingan jawaban. Ya. Jadi semua tidak maju sebentar, hanya 2 kelompok saja. Kan 2 masalah toh? Jadi kalau misalnya kelompok 3 maju, kelompok 1, 2, 4 ini akan memberikan sanggahan ataupun perbandingan jawaban. Dari jawabannya kelompok 3. Begitupun kalian kelompok 5 sampai 8. Kalian memilih salah satunya maju, misalnya kelompok 8 maju, berarti kelompok 5, 6, 7 siap memberikan perbandingan jawaban. Begitu. Ya. Nanti kalian akan berdebat, oh menurut kami begini yang benar. Nanti, begitu. Bisa ya? Oh menurut kami kelompok kami begini yang benar. Nanti dengan alasannya masing-masing. Jelas ya?
Oke. Oh, salah. Pause dulu, Miss. Ya, kita bagi ya LKPD-nya. Ini namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, siswa. Jadi yang memiliki masalah sama itu adalah kelompok 1, kelompok 2, satu masalah. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, satu masalah. Kelompok 5, kelompok 6, satu masalah. Begitupun kelompok 7, kelompok 8. Masalahnya satu. Ya. Jadi kelompok 1 dan 2 memiliki masalah tentang ini. Cara. Ya. Kelompok 3, 4 kebiasaan. Dan kelompok 5, 6 tata kelakuan, kelompok 7, 8 adat istiadat. Ya, oke? Sambil dibaca materinya nanti, dengarkan Bu Guru jelaskan ya. Ya. Bu Guru minta buku dulu satu. Soalnya jangan dikerjakan dulu. Dengarkan Bu Guru jelaskan. Ya. Kalian melihat di buku ya, buku cetak di halaman 96 ya. Tadi di awal Bu Guru katakan bahwa ada 4 tingkatan norma. Ini ya, ada cara atau di situ dikatakan yusa di buku situ. Yusage kan? Kalau kebiasaan atau begini kok. S-nya di akhir. Folk. Ya. Tata kelakuan Mores. Begitu kan? Sini? Hah? Gitu ya? Nah, yang pertama, cara. Cara ini adalah berkaitan dengan tingkah laku atau kesehariannya kita. Misalnya, cara ini adalah tadi Pak Guru masuk di kelas, Pak Guru bilang, tolong pilih sampahnya gitu. Ya, anak-anak memilih sampah toh? Nah, itu adalah cara kehidupan kita. Oh, berarti supaya bersih kita harus sampahnya dipungut atau dibersihkan. Nah, karena kalau misalnya anak-anak melanggar norma cara, apa sanksinya? Kalau teman-teman tidak membersihkan kelas, apa sanksinya? Hah? Hukumannya apa kira-kira? Hah? Apa Agit? Kena marah atau ditegur. Ya. Ini sanksinya, ya mungkin sanksinya ditegur ya. Ya. Atau ada yang sampai masuk penjara kalau salah buang sampah? Tidak? Ya. Kan beda tingkatan permasalahannya kan? Kalian mungkin hanya ditegur, ya mungkin hari ini agak ingat itu sampah dibersihkan. Gitu kan? Besok lagi mungkin kalau misalnya Agit masih buat hal yang sama lagi tidak pungut sampah, berarti tegurannya lebih lagi. Ya. Tujuannya apa? Supaya kalian punya cara hidup itu betul. Begitu. Ya. Yang kedua, ada yang namanya kebiasaan atau Volkswagen. Nah, di sini tadi kalian contohnya adalah kalian tadi waktu datang sekolah berpamitan tidak orang tua? Hah? Pertanyaannya kenapa kita harus berpamitan? Hah? Ya, menghormati. Apa lagi? Kartini? Hah?
Kenapa harus hormat atau memberikan salam kepada orang tua? Hah? Kenapa? John? Kenapa harus tadi waktu datang sekolah harus apa namanya? Harus pamit sama orang tua. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama begitu. Kenapa? John? Ferdi, kenapa? Hah? Sarti? Kenapa tadi datang sekolah harus berpamitan dengan orang tua? Hah? Menghargai orang tua, apa lagi? Linda? Lince? Jawab nah. Hah? Chelsea? Dijawab tuh kan seperti biasa ya, kita omong seperti biasa tuh. Abraham, kenapa tadi datang sekolah harus pamit dengan orang tua? Hah? Agit? L? Hah? Bisa omelin batu ini kok? Hah? Tidak menjawab juga bagaimana? Hah? Risti mana Risti? Kenapa Risti? Kenapa kita harus tadi datang sekolah? Kenapa kita harus bersalaman dengan orang tua atau pamit sama orang tua? Atau ada tadi yang tidak pamit datang sekolah tadi? Hah? Semua tadi pamit dong? Kenapa kita harus pamit dengan orang tua? Atau itu karena sudah kebiasaan ya kita buat setiap hari begitu? Ya buat saya itu kan tidak harus tahu apa dia punya maksud. Begitu kan? Liberty? Menghormati orang tua? Ya, bisa. Ya, dan juga supaya orang tua tahu, oh begitu kan? Iya Pak, jawabnya cepat. Tadi ditanya kenapa? Tidak tahu jawab. Nah, apa sanksinya kalau misalnya kita tidak, atau apa hukumannya kalau misalnya kita tidak memberikan salam kepada orang tua waktu kita datang ke sekolah atau pas pulang sekolah? Hah? Apa sanksinya atau apa hukumannya yang bisa kalian dapat? Teguran ya? Oke, kalian pasti kau ini datang sampai di sekolah kau tidak sama siang, kau tidak sapa juga sama kalian. Begitu kan? Ya, orang tua akan memberikan teguran atau orang yang lebih kakak mungkin memberikan teguran. Atau mungkin juga kita punya adik kadang-kadang biasa begitu. Kita sampai langsung makan. Pasti kita adik bilang selamat siang kakak, dia bilang. Ya toh? Ya. Memang betul dia lagi sapa sama kalian tapi dia lagi sedang tegur halus. Ya tidak? Begitu kan? Oke, yang ketiga. Ada yang namanya tata kelakuan. Di buku situ ya, karena itu merupakan yang namanya tata kelakuan. Kalau ada yang melanggar norma ini apa yang menjadi hukuman atau sanksinya? Hah? Masih teguran juga ya? Teguran juga kah? Hah? Masih teguran juga? Ya, kalau di sekolah selain teguran dia ada tingkatan. Selain teguran mungkin kalau besok masih buat hal yang sama lagi akan dikasih peringatan lagi. Ya toh? Lalu kalau misalnya masih buat hal yang sama lagi, nah biasanya kita panggil orang tua atau teman-teman akan dibina secara individu atau secara personal melalui wali kelas, ya toh? Atau mungkin guru BK ataupun sampai kepala sekolah. Ya. Kan tidak mungkin kalau misalnya Anda hanya pelanggarannya kecil saja, langsung kepala sekolah yang tegur. Tidak kan? Nah, pasti dulu akan melalui wali kelas. Ya toh? Ya,
kalaupun wali kelas sebelum tegur, pasti di kelas kalian kan ada pimpinan atau ada ketua kelas. Ya tak? Nah, ketua kelas tegur mungkin gitu. Itu tingkatannya. Ya, lalu yang terakhir, ada yang namanya adat istiadat. Tahu adat istiadat tuh? Ya, kebiasaan yang sudah tradisi dan menjadi kebiasaan yang sangat sering dilakukan di masyarakat. Ya, misalnya kalau kita punya daerah sini ada misalnya adat kawin mawin, ya toh? Lalu ada adat kematian. Nah, itu merupakan kebiasaan dan sudah menjadi tradisi yang kita namakan sebagai adat istiadat. Nah, kira-kira kalau melanggar adat istiadat apa sanksinya? Hah? Ada denda? Betul, ada denda. Kalau di buku dikatakan dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut. Ya, diusir. Di depan sini. Begitu. Jelas ya? Jelas kah? Oke, mari kita mulai. Silakan. Gimana? Ya, dibaca bersama-sama ya. Kenapa harus kita antri? Gitu. Kenapa perlunya kita antri? Itu salah satu jawabannya. Tulis. Silakan aja ditulis. Nanti dikembangkan lagi. Begitu dong cara menyelesaikan persoalan. Laporan ada pertanyaan? Ini kamu punyanya, ini kamu pakai X. Saan sekali. Coba kasih banyak lagi. Kasih banyak lagi dong penjelasan. 45 kasih banyak lagi. Ya? Bisa. Kan itu sudah salah satu. Tapi harus dijelaskan. Sabar ya. Sabar ya. Apa nomor 4 pertanyaannya? Nomor 4 kasih jelas lagi. Ya, kasih banyak lagi pertanyaan jawabannya. Sudah betul. Kasih banyak lagi. Nomor 5 juga dikembangkan ya. Sudah ada? Kenapa tuh? Siapa ini? Coba kasih banyak lagi. Bisa? Ini? Ya, silakan. Akan dikenang. Apa? Dikenakan, kok kenang? Dikenakan. NG. Dikenakan, ya. Bisa. Betul. Situ sudah?
Semua sudah kok? Kelompok 8 sudah? Hah? Kelompok 7? Kelompok 7? Belum? Kelompok 1? Lebih cepat lagi. Yang lain sudah. Coba kasih banyak lagi. Kasih banyak lagi yang dua. Tambah lagi oh. Indo tambah lagi. Indo tambah lagi. Sudah kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah? Lebih cepat lagi. Ini tinggal ditulis ya. Kelompok 7? Betul sudah. Tambah lagi nah. Kakak. Begini sudah apa dia? Kita sudah bisa apa kah? Presentasi kah? Ya, yang pertama kelompok 2 ya, presentasi ya. Kalau kelompok 3 4 siapa yang sudah selesai? Kelompok 4 3 ya. Omong ya. Sini kelompok 5 ya. Antara kelompok 7 8 siapa yang maju? Kelompok 8 ya? Hah? Sultan atau pilih sendiri? Hah? Boleh. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 4. Yang menang yang maju. Yang menang yang maju. Sudah. Yang menang yang maju ya. Sudah. Kelompok 1 2 siapa yang maju? Kelompok 1 ya. Kelompok 3 4. Kelompok 4. 5 6. Ya, kelompok 6 yang maju ya. 7 8. Kelompok 8. Oke. Ya, silakan maju. Nanti kalau maju misalnya tadi yang punya masalah yang sama nanti memberikan perbandingan jawabannya, dan kelompok lain juga boleh memberikan pertanyaan sama jawaban ya, boleh memberikan saran masukan begitu, bisa tuh? Oke, mari sudah kelompok 1 ya. Seperti biasa ya. Saya nomor 5. Lalu kelompok 2 memberikan penilaian untuk mereka. Ya. Kelompok 2 memberikan penilaiannya. Cara memberikan penilaian toh? Nilai mereka punya, cara menyampaikan materi, dan mereka punya materi hasil pekerjaan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baca pertanyaannya, baca jawabannya. Nanti semua punya giliran, no? Nomor 1,
Masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Meludah sembarangan bisa membahayakan orang lain. Norma apa? Norma apa yang dianggap pada bacaan di atas? Cara lebih ini tulisan. Norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Cara lebih terlihat pada perbuatan indria dalam masyarakat, penyimpanan Norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat, penyimpanan dalam norma. Cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Tiga. Apa saksi yang didapatkan jika melanggar norma? Iya. Orang mau dengar ya apa yang kau baca, kau bacanya bisik. Bagaimana orang bisa dengar? Apa saksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Kita akan dikenakan sanksi. Kita akan diberikan hukum dengan cara mengajar. Kita akan diperingati jika kita melanggar peraturan norma. Jangan dulu, tolong yang maju. Gitu. Tinggal dulu. Kasih iman saja. Dapatkan Orang awal ya. Ya, sampai teman-teman mendengar penjelasannya Iman di depan. Ini masalah yang mereka angkat. Ya. dan Ya, ini masalah yang angkat ya. Ya, silakan Mami. Orang awal. masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Sapa dulu ya. Salam, memberikan salam bagi teman-teman. Pagi Pak Guru, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya ada kelompok 3, saya ada kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Meludah sembarangan bisa membahayakan orang lain. Nomor 2, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat, penyimpanan dalam norma. Cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekadar celaan. Nomor 3, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Kita akan ditegur, kita akan dikenakan sanksi, kita akan diberikan hukuman dengan cara menegur, kita akan diperingati
kita melanggar peraturan norma. Mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Supaya kita selalu menjaga sistem atau aturan-aturan norma, supaya kita tidak ditegur, dan supaya kita tidak melanggar norma. Nomor 5, sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Kita bisa lebih menaati peraturan, kita akan selalu mengikuti peraturan supaya kita tidak dapat teguran. Sudah. Kasih kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan. Sekian dan terima kasih. Silakan teman-teman yang memberikan pendapat, pertanyaan atau saran. Silakan teman-teman yang memberikan pertanyaan Saran. atau saran. Saya persilakan. Ya, kelompok 2, silakan memberikan perbandingan jawaban dengan apa yang mereka sampaikan. Berdiri ya. Tolong saja yang berdiri. Mengapa yang diangkat pada bacaan di atas? Cara. Ketiga, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Tersebut penghasilan atau menyebarkan penyakit menular, membahayakan orang lain. Orang yang sehat dapat terkena penyakit jika menular sembarang. Nomor 4, mengapa kita perlu menaati norma tersebut agar tidak membahayakan orang lain, dapat merugikan orang lain. Alasannya, kapan menular sembarang dapat menimbulkan penyakit orang lain. Orang yang sehat akan merasa rugi jika dia sakit karena banyak yang dia lakukan. Nomor 5, sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Jangan meludah sembarang di tempat banyak orang, meludah pada toilet atau wastafel, membuat poster dilarang meludah sembarang, jangan menyentuh mulut dengan tangan sehari dulu. Oke. Semuanya. Itu perbandingan jawaban dari kelompok 2 ya. Mungkin dari mereka punya pernyataan atau mereka jawaban, ada yang mau komentar? Apakah sudah betul mereka punya jawaban atau bagaimana? Hah? Tadi jawaban nomor 2 berbeda kan? Ya tidak? Hah? Kelompok 2 dia mengatakan bahwa jawabannya cara saja. Ya? Dan kelompok 1 masih banyak penjelasannya. Mana yang betul kira-kira? Hah? Pertanyaan nomor 2 kan hanya norma apa yang dilanggar toh? Norma apa yang diangkat toh? Ya. Berarti jawaban yang tepat nomor kelompok 2. Oke. Kelompok 3 dan 4 kira-kira penilaian untuk mereka kelompok 2 berapa kira-kira? Kelompok 4 kasih berapa di kelompok 2? Hah? Bisa kasih penilaian tidak? Jadi bisa ya? Ya, iya sudah. Saya tunggu di sini sendiri. Ya, silakan. Masih ada lagi pendapat yang lain? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke. Kasih naik di kelompok 4. Tolong dari mana? Gugup banget. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Ibu. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Masalah apa
terdapat pada bacaan di atas. Manfaat budaya antri bagi siswa. Nomor 2. Norma apa yang dianggap pada bacaan di atas? Kebiasaan. Nomor 3. Apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana resiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Bagi mereka yang melanggar akan dikena sanksi sesuai berupa teguran. Mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Supaya tidak berdesek-desekan, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nomor 5. Sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Menghargai sesama, mengenal budaya antri, bersabar, menghormati, disiplin, jujur. Ya, kasih kesempatan kepada kelompok 4, kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan jawab. Saya persilakan kelompok 4, kelompok 3 untuk memberikan perbandingan jawaban. Saya persilakan kelompok 3 untuk memperbandingkan jawaban. Apa yang terdapat pada bacaan di atas? Masalah dengan kementerian. Masalah dari kementerian adalah ketika orang tua memaksa anak-anak untuk merubah kebiasaan kehidupan dan mengampuni orang lain. Orang tua malah memaksa anak-anak memperbaiki. Dan apa yang dianggap pada bacaan di atas? Kebiasaan untuk baik. Apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Sanksi yang didapatkan menjadi risikonya ketika kita bosan mengerti, kita bisa saja berbohong ke depan dan menyalahkan orang lain, dan akhirnya kita akan dimarahi atau dimarahi secara tidak berani. Mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Supaya kita tidak dikenakan sanksi dan teguran, dan supaya kita bisa menghargai hak orang lain dan menghormati orang lain. Sikap apa yang perlu dikembangkan dalam membaca bacaan di atas? Kita harus belajar bersabar dalam mengerti, belajar menghormati hak orang lain, belajar berdisiplin, teratur, dan kerapian. Ya, sudah ada jawaban yang disampaikan. Ada berikan pertanyaan atau tambahan? Hah? Kira-kira jawaban mereka sama kan? Tidak? Ya tidak sama bunyinya tapi isinya sama ya. Ada memberikan masukan mungkin? Hah? Kira-kira budaya itu perlu tidak kita kembangkan? Hah? Ya, budaya tempat sekarang ada tentang budaya. Masih ada tanggapan mungkin, teman-teman? Hah? Tidak ada? Oke. Silakan tutup satu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi saya. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Anak SMP 2 Batu Layar sudah melanggar disiplin dilihat dari siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, tidak menaati peraturan sekolah dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Tata kelakuan. 3. Apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Mereka ditegur melalui guru wali kelas dan juga guru pembimbing BK sendiri memberikan nasihat kepada siswa. 4. Mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Karena norma tersebut sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menaati peraturan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. 5. Sikap yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas. Kita dapat menaati peraturan tersebut, kedisiplinan, ketaatan.
maksud memberikan jawaban. Satu, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Lemahnya disiplin peserta didik. Nomor dua, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Tata kelakuan. Nomor tiga, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Sanksi yang didapatkan adalah ditegur, diperingatkan agar kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nomor empat, mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Agar kita sebagai peserta didik mempunyai rasa takut untuk melanggar norma tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Nomor lima, sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Kedisiplinan, seperti tidak datang terlambat ke sekolah, menaati peraturan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, sudah yang jawaban yang disampaikan. Kira-kira dari jawabannya mereka mana yang paling betul? Hah? Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Hah? Ya? Kalau di nomor 5 kelompok 6. Coba dibaca ulang, kita lihat perbandingannya. Kelompok 5 coba baca pertanyaan mana? Dan jawabannya. Nomor 5. Sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Ya, kita akan menjawab nomor 5 dulu. Jawaban kelompok mereka punya jawaban nomor 5. Kita banding. Sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Kita dapat menaati peraturan tersebut, kedisiplinan, ketaatan. Kelompok 5 punya jawaban. Sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Kedisiplinan, seperti tidak dapat terlambat ke sekolah, menaati peraturan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kira-kira jawaban yang tepat mana? Hah? Kenapa sana? Sama ya? Ya. Menurut guru juga lagi jawaban dua sama. Benar-benar. Ya. Masih lagi tanggapan lain? Hah? Ada? Ada ya? Ya, silakan tutup. Jadi. Demikian sikap ambil ini mic-nya di Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Ibu. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Nomor 1, masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Kebudayaan Sumba Timur. Nomor 2, norma apa yang diangkat pada bacaan di atas? Adat istiadat. Nomor 3, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Denda. Bagaimana resiko yang didapatkan ketika melanggar norma tersebut? Sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nomor 4, mengapa kita perlu menaati norma tersebut? Karena norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Nomor 5, sikap-sikap apa yang perlu dikembangkan setelah membaca bacaan di atas? Tata kelakuan, cara kebiasaan. ya, oke. Silakan untuk 7 memberikan jawaban. Masalah apa yang terdapat pada bacaan di atas? Kebudayaan Sumba Timur. 2, norma apa yang tinggal pada bacaan di atas? Adat istiadat. 3, apa sanksi yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagaimana risiko yang didapatkan jika melanggar norma tersebut? Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Nomor 4, siapa kita perlu menaati norma tersebut? Norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang hidup dalam masyarakat. Nomor 5, sikap-sikap apa yang kita hidup dikembangkan setelah membaca bacaan di atas?
ada perbandingan jawaban yang sudah kita sama-sama lihat. Mereka tentang budaya ya. Ini tadi temanya adalah judulnya adalah ya kebudayaan di daerah ya. Kira-kira jawaban dari mereka mana yang paling tepat? Sama jawabannya. Ada tanggapannya? Peguru sangat simpatik di jawaban mereka tadi mengatakan bahwa sanksi itu nomor 3 kan? Di sini dikatakan denda saja. Iya. Ya, sedangkan di kelompok 7 jawabannya adalah sesuai dengan kebenaran masing-masing. Coba dibaca nomor 3. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai adat masing-masing. Jawabannya betul ya? Ya. Disesuaikan dengan adat masing-masing. Oke. Ada yang memberikan tanggapan lagi? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan juga ya. Hah? Oke, silakan ditutup. Demikian hasil diskusi saya. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak-anak sudah bekerja. Itu sudah menunjukkan sikap anak-anak yang taat atau sudah memberikan yang terbaik dalam kalian belajar. Ya, belajar seperti itu sudahlah yang kita harapkan supaya anak-anak sekarang ini anak-anak sudah sesuai dengan belajar sesuai dengan kenyataan. Maksudnya adalah masalah yang pokok angkat tadi kan masalah-masalah yang keseharian toh? Ya, tadi kelompok 1, kelompok 2 masalahnya tentang meludah sembarang. Ya, masalah yang pokok angkat adalah meludah sembarang. Ya toh? Nah, di situ dikatakan bahwa oh ternyata kalau meludah sembarang itu begini akibat. Ya tidak? Nah, tadi di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 masalahnya yang diangkat adalah antri. Pernah tahu tidak antri? Pernah laksanakan tidak? Pernah tahu? Kelompok 6 dan kelompok 5 membahas tentang apa tadi? Disiplinnya di sekolah. Sedangkan kalau kelompok 7 dan kelompok 8 masalahnya tentang kebudayaan Sumba Timur. Nah, itu kan setiap hari kita ketemukan toh? Ya, oke. Artinya kita belajar sesuai dengan kenyataan setiap hari. Baik. Dari tadi yang teman-teman sudah laksanakan, Pak Guru mau kasih penilaian atau reward. Penilaian maksudnya teman-teman Pak Guru kasih nilai yang terbaik ya. Ya. Tadi teman-teman yang teman-teman sudah kerjakan itu semua sudah benar. Benar semua, tidak ada yang salah. Tapi Pak Guru mau memberikan jawaban yang paling baik itu ada di kelompok berapa? Pak Guru perhatikan tadi jawaban yang paling baik itu ada di kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada di kelompok 4. Tadi yang baca di situ. Ya. Tapi bukan berarti kalian penjawaban semua salah, tidak. Semua sudah benar, tapi yang paling baik menurut Pak Guru. Ya, mana kelompok 4? Berdiri dulu. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Ya. Ya. Ini kelompok yang sudah memberikan jawaban yang menurut Pak Guru paling baik. Dan semua juga sudah baik ya. Tidak ada yang buruk. Tapi yang paling baik ini. Oke. Ya, kita masuk pada kegiatan yang terakhir, anak-anak. Masuk ya. Bisa dibaca? Ya. Cepat ya. Waktunya 10 menit saja.
Ya, sudah soalnya? Ya, silakan dikerjakan. Sudah toh? Sudah toh, betul? Hah? Ya, dikerjakan. Jam 9:47 kumpul ya.
Ya, silakan yang sudah dikumpulkan. Sudah kumpul. Sudah? Kumpul sudah? Sudah? Ayo kumpul semua sudah, jangan lama lagi. Kumpul saja. Oh, sekalian dengan yang tadi LKPD-nya ya. Kumpul. Sudah? Ya? Kumpul. Ini terus nama tuh. Jangan lupa tarik terus nama dulu ini ya. Ini kok. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Ya, Mar sudah. Mar sudah kumpul sudah. Kumpul saja. Nama, terus nama. Ya, Mas sudah. Satu nama tadi. Mas sudah. Linda, Mas sudah. Sih. Coba. Ayo, Sir Irfandi, kumpul sih. Cepat, Sir, supaya istirahat. Ya, oke. Untuk minggu depan kita masuk pada materi lembaga-lembaga sosial ya. Oke. Anak-anak, bagaimana untuk hari ini? Sebelumnya itu apa? Mejanya kembali ke tempat semula. Ya. Ya, anak-anak. Hari ini pembelajaran senang tidak? Ya. Di mana letak senangnya? Yang merasa senang tadi di mana? Bagian mana tadi yang senang? Kelompok. Diskusi kelompok. Oke. Ya. Semoga apa yang teman-teman belajar hari ini tadi bisa menjadi pedoman untuk kalian punya kehidupan sehari-hari ya. Tadi itu yang diangkat adalah jangan lulus sembarang. Karena akibatnya akan menimbulkan penyakit, terus juga tidak beretika, ya toh? Lalu tadi kelompok 4 dan 3 itu membahas tentang budaya antri. Tahu antri toh? Anak-anak di negara lain mereka tidak pentingkan Anda tahu tentang hitung-menghitung. Tapi mereka lebih mengutamakan anak-anak harus tahu yang namanya budaya antri. Karena kalau Anda sudah bisa menghargai yang namanya budaya antri, maka jelas Anda akan siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih banyak lagi. Artinya begini, anak-anak kalau sekarang saja dari kecil kalian sudah bisa membudayakan antri, budaya antri itu sudah banyak hal yang kita pelajari. Tadi teman-teman bilang saling menghargai, yaitu saling menghargai hak orang lain, tidak merampas hak orang lain. Kalau anak-anak sudah mampu mengantri, membudayakan hidup antri, anak-anak sudah tidak akan korupsi ke depannya.
Iya tidak? Ya. Kalian belajar sabar di situ. Ada juga kelompok 5, kelompok 7, kelompok berapa tadi? 5-6 membahas tentang kedisiplinan di sekolah. Ya, itu juga merupakan hal yang anak-anak harus patuhi dari sekarang. Tadi kelompok 7 dan 8 membahas tentang sosial juga, hidup di namanya lingkungan yang mempunyai adat istiadat. Nah, adat dan istiadat itu perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Nah, besok-besok kita akan menjaga itu. Kita akan melaksanakan adat tersebut. Misalnya kita sudah besar, jelas kita sudah nanti akan duduk di adat atau kita sudah yang melaksanakan adat tersebut. Iya toh? Oke. Itu ya yang menjadi nilai moral kita punya kehidupan hari ini, kita punya pembelajaran hari ini. Bisa sebisa mungkin anak-anak petik dan anak-anak pakai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang. Silakan berikan salam. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya.